Welcome to Males Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Kali ini kita akan bahas film animasi berjudul Turbo tahun 2013. Bercerita tentang siput kecil bernama Turbo yang memiliki mimpi setinggi langit. Takdir membuatnya menjadi makhluk paling lambat di dunia, bre. Namun Turbo memiliki impian untuk menjadi makhluk tercepat di dunia. Nah lo, bisakah Turbo mewujudkannya? Langsung aja kita masuk ke kisahnya. Let's go. Siang yang cerah di sebuah sirkuit Formula One sedang diadakan ajang balap, di mana terlihat persaingan ketat antara pembalap profesional dengan kecerdikan mereka menaklukkan lintasan. Terlihat sosok siput yang seolah ikut dalam balapan tersebut menyamai kecepatan para pembalap. Tentu itu tak mungkin terjadi karena siput adalah salah satu di antara banyak hewan moluska yang lambat. Ternyata itu semua hanya video balap di layar monitor yang berada di dalam garasi. Siput itu bernama Theo alias Turbo. Seekor siput berwarna oranye dengan cangkang yang ia tempeli angka 5 lengkap dengan ikon bendera balap mirip papan catur. Cita-citanya adalah bisa melaju dengan sekencang-kencangnya, tapi tentu itu adalah hal yang sangat mustahil. Layar monitor milik pemilik rumah berisi video mobil balap yang selama ini dapat menghiburnya serta memenuhi kebutuhan fantasinya. Pembalap idola Theo adalah Guy Gagne. Bahkan setiap kata-kata Guy di podium juara teringat jelas di dalam benak Theo. You know, Dan, everybody's got that one thing. One at a time, please. Tak lama terdengar suara dari Chad, seekor siput berbadan gembul yang selalu terganggu saat Theo memutar dengan lantang video balap Guy Gagne. Can you please go to sleep? Chad selalu mengomeli Theo untuk lekas tidur dan melupakan impiannya yang mustahil itu. Satu kalimat yang sangat tertancap di dalam hati Theo dari Guy adalah, tak ada mimpi yang terlalu besar dan tak ada pemimpi yang terlalu kecil. No dream is too big, no dreamer Too small. Alih-alih lekas tidur, Theo selalu berlatih di arena balap buatannya sendiri sepanjang 36 cm. Di mana pada malam itu, Theo berhasil mendapatkan catatan rekor terbarunya dengan menempuh waktu sekitar 17 menit di dalam lintasan sepanjang 36 cm itu. Tentu hal yang sangat membosankan bagi kita yang bisa melampaui jarak itu dengan sekali langkah ya. Tapi itu hal yang sangat membahagiakan bagi seekor siput kecil bernama Theo. Hari berganti, seperti biasa. Pengirim koran selalu melemparkan korannya sembarangan dan mendarat di taman kecil milik tuan rumah. Terlihat ada banyak siput yang mulai terbangun dari tidurnya. Theo selalu menganggap dirinya adalah siput tercepat dari teman-temannya. Diculik seekor burung yang tak sengaja lewat sebagai santapannya. Kesibukan para siput di setiap paginya selalu sama. Mereka harus memanen tomat sebanyak mungkin untuk persediaan makanan. Sementara Theo bertugas sebagai penjaga di bawah agar tomat tak hancur saat menyentuh tanah. Tentu itu bukan hal yang mudah ditangani oleh seekor siput yang bahkan ukuran tubuhnya tak lebih besar dari sebuah tomat. Jiwa pembalap Theo sebagai Turbo tak bisa dibohongi. Ya walaupun selalu mendapatkan cacian dan bullying dari kawan-kawan sesama siputnya. Makan siang pun tiba. Semua siput menikmati hidangan tomat yang telah mereka panen di pagi hari. Semua terlihat lahap memakan makanannya, namun tidak bagi Theo. Dia selalu sendiri karena tak ada yang mendukungnya. Bahkan sahabatnya, Chad, tak pernah lupa mengingatkan Theo agar dia bisa sedikit realistis menjalani kehidupan. No, it is not in you. Chad bilang bahwa setiap makhluk memiliki batasannya masing-masing, termasuk seekor siput dengan keterbatasan kecepatannya. Namun Theo masih tetap yakin bahwa kecepatan ada di dalam dirinya. Satu masalah lagi yang selalu dihadapi oleh para siput, yaitu si Bike Boy, anak pemilik rumah yang gemar menghancurkan cangkang termasuk cangkang siput menggunakan sepeda kecil miliknya. Semua siput sudah memahami hal ini termasuk Theo. Mereka memiliki kelebihan dengan masuk ke cangkang masing-masing lalu berguling untuk berpindah tempat setidaknya sedikit lebih cepat. Namun Theo tak mau melakukan hal itu, bre. Dia hanya percaya dengan kecepatan di dalam dirinya. Bukannya melarikan diri, Theo justru seolah menantang maut. Untungnya, dia diselamatkan Chad agar tak terlalu songong menantang Bike Boy. Hari makin gelap dan pekerjaan pun telah selesai. Video Guy si pembalap selalu menjadi tontonan wajib bagi Theo. Bahkan produk minuman energi dari Guy Gagne, entah dari mana Theo berhasil mendapatkannya dan meminumnya berharap itu bisa menambah kekuatannya dalam merayap. Walaupun rasanya tak seenak itu, Theo percaya minuman itu memiliki power kecepatan.
Theo terlihat sangat antusias sambil meminumnya. Namun karena dia terlalu menarik sedotan panjangnya, minuman itu pun tumpah dan mengakibatkan konsleting listrik, sehingga kata-kata Geigerle terakhir tak bisa ia dengar karena TV tak mendapatkan aliran listrik dan mati. Tak hanya itu, bahkan karena kehebohannya, Theo si siput kecil malah membuat TV itu terjatuh dan rusak. Tibalah pagi berikutnya. Seperti biasa, mereka berbondong-bondong menuju kebun tomat dan selalu ada satu yang hilang diculik burung. Rusaknya TV membuat Chad sedikit lega ya, karena setelah ini Theo akan melupakan soal balapan dan tak akan ke garasi lagi serta hidup sebagaimana mestinya. Tak lama kemudian satu buah tomat berukuran besar yang mereka namai Big Red akhirnya terjatuh setelah sekian lama mereka menunggu. Sayangnya karena itu adalah tomat tertinggi, dia jatuh terlalu jauh dan keluar dari kebun. Namun hal itu bertepatan dengan hari berkebun, di mana si pemilik rumah akan memotong rumput dan tentu akan sangat berbahaya bagi siput berada di bawah sana demi mengambil Big Red, panen terbesar mereka. Hal ini tak dirasakan Theo. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya bahwa mereka harus mengambil Big Red walau resikonya terlalu besar. Di sini Theo meyakini satu paham dalam balapan, di mana ada saatnya dalam sebuah balapan, pembalap dipaksa membuat keputusan kunci dalam sepersekian detik. Ambil kesempatan dan resiko atau bermain aman dan menanggung kekalahan. Chad sedikit khawatir dengan perkataan Theo, namun tak menunggu waktu lama, Theo terjun ke rerumputan untuk mengambil Big Red dengan keyakinan penuh. Prinsip masuk ke cangkang dan berguling seolah tak ada di dalam kepala Theo, yang ada hanya terus maju dan mencapai tujuan. Sementara pemotong rumput semakin dekat dan bisa saja memotong tubuh mungil Theo. Untung bagi Theo, teman-temannya menyelamatkan hidupnya dengan menyemprotkan air dari selang yang kemudian mendorong Theo keluar dari jalur pemotong rumput. Raut kekecewaan nampak dalam wajahnya. Dia mulai menyadari bahwa selama ini yang ia lakukan hanya sia-sia. Dia tak ditakdirkan untuk menjadi cepat. Entah apa yang merasuki Theo, dia pun kabur dan berjalan sejauh mungkin dari kebun menuju jalan raya. Begitu takjubnya ia melihat mobil-mobil di jalan raya saling menyalip satu sama lain. Harapannya tak pernah memudar, hingga sebuah truk melaju kencang dan kemudian menyeret dan melemparkannya ke suatu tempat. Dan tempat itu adalah kap mobil balap yang sedang melakukan balapan liar. Theo berada di posisi takut dan semangat. Kecepatan mobil itu akhirnya membuat tubuh Theo kecil terlempar ke dalam mesin. Bahkan cairan nitro berwarna biru kental memenuhi ruangan dalam mesin dan membuat Theo tenggelam di dalamnya. Disinilah perubahan takdir dimulai. Gen di dalam tubuh Theo seolah bercampur dengan molekul nitro yang menjadi satu di dalam darah. Tak lama Theo pun terlempar ke jalanan dalam keadaan tubuhnya sedikit mengeluarkan cahaya biru. Mungkin efek dari cairan nitro tadi, bre. Theo kemudian pingsan dan terbangun saat hari telah siang. Di sana dia langsung dihadapkan dengan kehidupan berat di alam liar, di mana ancaman nyata dari burung-burung menerornya. Theo pun memilih pulang setelah mengakhiri waktu-waktu galaunya. Seperti biasa, Theo selalu menuju garasi. Keanehan pun mulai terjadi. Mata Theo tiba-tiba mengeluarkan cahaya sorot bak sebuah lampu mobil. Bahkan saat cangkangnya menabrak sesuatu, terdengar bunyi mirip alarm mobil yang bersumber dari cangkangnya. Theo nampak linglung dan syok dengan tubuhnya. Esok paginya paguyuban siput mengadakan rapat. Seperti biasa, selalu ada satu siput yang berhasil diculik burung. Sementara Theo masih tak memahami apa yang terjadi pada tubuhnya. Bahkan kini sebuah radio seakan berada di dalam tubuh Theo. Disinilah malapetaka terjadi, bre, di mana kehadiran Theo disadari oleh bocil anak pemilik rumah yang siap melindasnya. Namun Theo berhasil kabur. Kini Theo dengan julukan Turbo bukan sebuah kata yang main-main. Theo sekarang bisa berlari dengan kencang bak mobil balap. Si bocil tak menyerah, dia tetap mengincar Theo. Namun sebesar apapun usahanya, Theo tak pernah berhasil tersentuh dengan kecepatannya. Sayangnya karena itu, sepeda si bocil yang terkena efek kecepatan Theo malah mendarat di kebun tomat dan merusaknya. Satu hal yang tak termaafkan bagi Theo. Di sana Theo berdebat dengan Chad. Namun yang tak mereka sadari adalah kehadiran burung gagak yang siap menyantap mereka. Disinilah Theo membuktikan kepada Chad bahwa mimpinya selama ini bukanlah hayalan. Chad yang dibawa terbang dan diperebutkan oleh para burung membuat Theo mempercepat lajunya. Singkat cerita, Chad pun berhasil diselamatkan Theo sedetik sebelum dia menjadi santapan burung. Disinilah mereka dipungut seorang penjual taco bernama Tito. Buenas noches, little amigos.
Uniknya bre, Tito dan teman-temannya memiliki semacam kompetisi balapan siput di dalam gudang milik mereka. Di sana pun ada beberapa siput yang telah menjadi pembalap langganan. Awalnya nggak ada yang sadar ya, namun Theo yang mulai menyalakan mesinnya dan melaju kencang hingga merusak papan balapan membuat Tito dan semua yang ada di situ tercengang. Chad yang baru saja melihat itu pun tak mempercayainya, apalagi Tito yang seolah mendapatkan rezeki nomplok. Santa Maria. Theo pun diproyeksikan untuk sebuah pertunjukan demi menaikkan penjualan taco milik Tito dan kakaknya Angelo. Namun si Angelo sedikit tak setuju ya, karena emang belum melihat kecepatan dari Theo. Sementara itu ada yang mengejutkan kita semua bre. Semua siput pembalap itu ternyata punya cangkang yang super keren dan canggih. Gila banget. Di sisi lain, sepertinya rencana Tito membuat takonya ramai peminat dengan memanfaatkan Theo gagal total. Di dalam kebuntuan itulah Theo membuat Tito paham apa tujuannya dengan berlari melingkari iklan balapan series yang akan segera diadakan. Hal itu membuat Tito semangat dan tak sabar menunjukkan kepada dunia bahwa ada seekor siput nih yang memiliki kecepatan secepat mobil balap. Namun sepertinya Angelo dan Chad tak terlalu setuju dengan rencana gila itu. Kini masalahnya hanya di biaya. Tentu pendaftaran balapan bukan hal yang murah. Berbagai jalan ditempuh Tito untuk mewujudkan impiannya itu. Hingga akhirnya usaha Tito membuahkan hasil. Dia memperoleh banyak uang dari pertunjukan Theo di kedai takonya. Tak lupa cangkang Theo juga diperbarui agar semakin keren dan menarik. Berangkatlah mereka semua ke lokasi balapan dan berharap pihak penyelenggara mau menerima Theo sebagai pembalap. Berhari-hari hingga akhirnya mereka pun sampai di lokasi. Namun sayang beribu sayang ya, Tito gagal mendaftarkan Theo di arena balap. Karena memang persyaratan tak hanya uang, tapi harus ada dokumen, pengalaman, dan lain-lain. Terlebih, Theo adalah seekor siput. Di tempat inilah untuk pertama kalinya Theo melihat secara langsung Guy Gagne. Dia pun memiliki ide untuk menunjukkan secara langsung kemampuannya kepada panitia. Di hadapan Guy Gagne dan seluruh orang di sirkuit, Theo menunjukkan kebolehannya dalam memutari lintasan hanya dengan sekejap. Sejak itulah nama Theo alias Turbo Sisiput viral dan mengguncang dunia. Videonya tersebar di mana-mana bre. Video kompilasi, meme lengkap dengan jargon "Wow, siput itu cepat" memenuhi media sosial, dan tentu itu akan menjadi pertama kali dalam sejarah balapan Indy 500 dengan siput sebagai salah satu pembalapnya. Bahkan ketenaran Guy Gagne seakan meredup karena Theo. Namun ketua panitia ternyata melarang seekor siput mengikuti balapan. Disinilah Guy Gagne dengan kerennya kembali menyampaikan bahwa tak ada mimpi yang terlalu besar serta tak ada pemimpi yang terlalu kecil. Dia pun lalu menyuarakan biarkan siput itu mengikuti balapan. Hal itu pun membuat panitia luluh dan mengizinkan Theo mengikuti balapan di Indianapolis 500. Persiapan sebelum hari H pun dilakukan dengan matang. Tak ada yang khusus bagi Turbo, dia hanya harus beristirahat cukup. Itu aja. Kini cita-citanya semakin dekat, bahkan idolanya kini menjadi lawannya langsung. Namun di sini Theo baru melihat sisi licik dan penuh ambisi dari Guy Gagne, yang sepertinya akan melakukan apa saja untuk membuatnya kembali menjuarai balapan. Theo yang awalnya menganggap idolanya itu akan mendukungnya, ternyata enggak. Kompetisi adalah kompetisi, sekalipun melawan seekor siput kebun. Pada akhirnya hari H telah tiba, di mana pertandingan Indianapolis 500 akan secara langsung disiarkan ke 200 negara dalam 33 bahasa yang berbeda, di mana ini akan menjadi sebuah sejarah karena kini ada kontestan seekor siput kebun. Tentu ya, Indianapolis 500 bukanlah sebuah turnamen balap berskala kecil, banyak nama-nama besar di dalamnya, terutama Guy Gagne. Sementara itu dengan hebohnya sebuah truk taco rombongan Theo Sisiput juga telah tiba. Radio yang diputar dengan volume penuh, kembang api dan lampu-lampu gemerlapan ikut meramaikannya.
Theo merasa sedikit tertekan akibat Guy, tapi ya mau gimana lagi, dia tetap harus mengikuti balapan. Selain itu, Chad berada di lokasi yang berbeda karena dibawa seorang bocil yang memang pada saat itu reputasi seekor siput sedang di puncaknya, sehingga banyak anak kecil ingin memiliki seekor siput. Mesin udah mulai dinyalakan. Sebentar lagi, balapan akan dilangsungkan setelah putaran pertama. Penonton sangat antusias, namun perasaan nervous justru menghinggapi Theo. Let's do this. Dan balapan pun dimulai. Ternyata balapan tak seindah bayangannya. Banyak kerikil di aspal, belum lagi pecahan-pecahan ban karet yang tentu terlalu besar bagi Theo. Belum lagi resiko bisa terlindas oleh mobil lainnya yang memiliki ukuran ratusan kali lipat dari Theo. Lap demi lap dilalui. Saatnya bagi seluruh pembalap untuk mengisi bahan bakar serta mengganti ban mobil yang mulai menipis. Seperti biasa, masalah utama dari peserta balapan yang pertama kali mengikuti sebuah kontes balap adalah ketidakprofesionalitasan kru. Hal ini terlihat jelas dalam tim Tito, yang memang mereka ini bukanlah dalam ranah balapan ya, dan hanya orang-orang biasa yang suka balapan siput. Ya mau gimana lagi. Beruntungnya Theo punya tim siputnya sendiri yang lebih memahami apa yang perlu dilakukan sebuah tim di arena balap. Sementara Guy Gagne masih memimpin balapan dengan jarak yang lumayan jauh. Theo yang sempat kelelahan karena beberapa putaran kembali mendapatkan motivasinya. Walaupun masalah selalu menghampiri, seperti rerumputan di pinggir lintasan, mobil-mobil yang menyalip Theo dari atas, dan lain-lain. Theo pun melebihi ekspektasi semua orang dengan berhasil bertahan sampai lap ke-100. Turbo alias Theo mulai menguasai lintasan dengan menyalip semua mobil lewat celah-celah yang tak terduga. Hal ini tentu sangat memungkinkan mengingat tubuhnya yang super mungil. Bahkan posisi Guy Gagne mulai sedikit terancam oleh siput kecil ini, bre. Semakin lama pertandingan pun berlanjut, semakin banyak pula pecahan karet yang terhampur di lintasan, menyulitkan Theo. Belum lagi kelicikan Guy Gagne yang tak menginginkan posisi serta reputasinya direbut oleh seekor siput, melakukan hal yang sedikit kejam dengan membuat Theo terlempar ke pinggir lintasan hingga cangkangnya sedikit hancur. Theo pun kini dalam keadaan buruk dan tak mungkin lagi untuk melanjutkan pertandingan. Di sini Theo tiba-tiba melihat mobil pesaingnya sebagai sebuah tomat merah besar. Hal kecil ini membuat motivasi dan semangat Theo kembali memuncak. Teman-teman bahkan Tito yang mulai pasrah dengan keadaan dikejutkan dengan semangat membara Theo yang kembali melanjutkan balapan di arena balap yang panas. Akhirnya tinggal 5 lap lagi sebelum pertandingan berakhir dan juara baru akan ditentukan. Hal yang tak diinginkan terjadi. Mesin di cangkang Theo seolah-olah telah mencapai batasnya. Namun Theo tetap memaksakan itu dan kembali menjadi pesaing berat pembalap lainnya. Tentu ini hal buruk bagi Theo, apalagi Guy Gagne kini memiliki niat pembunuh yang bisa saja membahayakan Theo. Hal yang mengejutkan adalah Theo justru berhasil membalikan keadaan dengan memimpin di posisi pertama. Dan kini adalah momen krusial di mana balapan telah mencapai lap terakhir. Resmi, posisi pertama dan kedua akan diperebutkan Guy dan Theo. Pertandingan semakin sengit, bendera finish semakin dekat dan terlihat jelas di depan mata. Theo terus memaksakan keadaan sementara Guy juga memaksakan keadaan dengan sembrono melewati area pecahan karet demi untuk mengejar Theo. Akibatnya, mobil Guy mengalami gagal keseimbangan sehingga menimbulkan kecelakaan yang cukup besar dengan melibatkan mobil pembalap lainnya di lintasan tersebut. Tabrakan beruntun, bre. Mobil Guy berguling-guling tak tentu arah. Padahal garis finish tinggal beberapa ratus meter lagi. Sementara hal itu dilihat sebagai kesempatan bagi Theo untuk sesegera mungkin mengakhiri pertandingan. Namun kemalangan tak terhindar dari Theo. Dia juga mendapatkan efek dari kecelakaan itu, kemudian terlempar tepat di atas muka Guy Gagne. Guy dengan refleks menampik cangkang Theo hingga menyebabkan cangkang modifikasinya terlepas hingga tersisa cangkang tipis asli bernomor 5 milik Theo. Pertandingan pun seolah telah berhenti karena semua pembalap tak bisa melanjutkan balapan kembali. Namun semangat Theo tak patah. Sisa beberapa meter lagi menuju garis akhir, dia dengan susah payah kembali menyalakan mesinnya. Namun sepertinya itu sudah tak mungkin lagi. Kembali seperti seekor siput, Theo terpuruk seolah semua telah berakhir. Disinilah Chad beraksi dengan sebisa mungkin keluar dari belenggu yang mengurungnya, kemudian melompat menggapai balon demi bisa sampai sedekat mungkin dengan Theo. Kebetulan banget ya, teman-teman siput balap Theo ini membalikkan keadaan alam gitu. Dimana yang biasanya seekor siput akan dijadikan santapan seekor gagak,
Malah kini gagak itu dimanfaatkan menjadi tunggangan para siput. Disinilah Chad beraksi dan berteriak pada Theo untuk tak patah semangat. Chet? Chad meminta Theo untuk kembali meyakini dirinya sendiri dan menyelesaikan balapan sebisanya. Theo pun dengan keyakinan maksimal melanjutkan lajunya walau itu sangat berat. He's still going! Semua orang bersorak-sorai memahami balapan kembali dimulai. Guy yang mengetahui itu berusaha mengejar Theo walaupun mobilnya rusak parah dan terpaksa harus menyeretnya. Pertandingan masih berlanjut dengan sengit. Dua pembalap ini masih berusaha dengan keras di garis finish yang kurang setengah meter lagi. Di sisa beberapa sentimeter, Chad meneriaki Theo untuk masuk dan berguling dengan tempurungnya. Dan dengan ajaib, Theo pun berhasil melewati garis finish. Sejak itulah reputasi Guy habis, sementara nama Turbo semakin menggema di seluruh dunia, membuat bisnis Taco dan bisnis teman-teman yang menjadi tim Turbo semakin maju dan berkembang. Sayangnya, kini kecepatan Turbo tak lagi ada, namun kontes balap siput kecil-kecilan milik Tito masih terus berjalan dan semakin ramai peminat. Film pun berakhir. Ya walaupun gak mungkin kejadian di dunia nyata, namun film ini memiliki pesan yang keren bre. Seperti kata Guy Gagne bahwa gak ada mimpi yang terlalu besar dan tak ada pemimpi yang terlalu kecil. Ya mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Malas Nonton Full. See ya in the next video bre, and bye bye.